Perkenalkan, nama saya Imade Arisila. Saya di sini akan mempresentasikan tugas minggu kedua manajemen pemasaran. Pengertian dari diferensiasi. Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh. Berbeda ini membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali antara produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Pengertian penjualan adalah proses saat seseorang membantu orang lain mengambil keputusan pembelian dan merupakan upaya bagaimana menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk atau jasa perusahaan. Diferensiasi menurut Kotler, diferensiasi definisikan sebagai tindakan untuk menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang punya nilai guna yang membedakan penawaran perusahaan dari pesaingnya. 5 dimensi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi produk. Yang kedua, diferensiasi pelayanan. Yang ketiga, diferensiasi personil. Yang keempat, diferensiasi saluran. Yang kelima, diferensiasi citra. Selanjutnya, marketing mix. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yakni produk, harga, price, tempat, place, dan promosi, promotion. Sementara menurut Boom dan Bittner, menambah dalam bisnis jasa, bauran pemasaran ditambah 3P, yaitu orang, people, bukti fisik, physical evidence, dan proses. Produk dan bauran produk. Produk adalah pemahaman produsen atas suatu baik yang berwujud fisik maupun tidak, yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran produk adalah kumpulan dari semua produk dan unit untuk ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Harga. Harga merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang ia inginkan. Sebuah perusahaan menegosiasikan harga dengan masing-masing pelanggan dengan menawarkan diskon menghitung biaya produksi. Lokasi, place. Penentuan lokasi yang dapat menjadi sangat penting, apalagi bagi lembaga perbankan. Dalam persaingan yang ketat, penentuan lokasi mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Dalam pemilihan dan penentuan lokasi ada hal yang harus dipertimbangkan, yaitu A. Mendekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, dekat dengan kawasan industri dan pabrik, dekat dengan perkantoran, dan yang terakhir mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Promotion. Promosi bukan hanya sekedar alat komunikasi antar perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat dalam mempengaruhi konsumen agar terjadinya pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Ada 4 sarana promosi yang dapat digunakan. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, publisitas. Yang keempat, penjualan pribadi. Orang, people. Orang merupakan semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa. 24 jam bisa mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Dalam mencapai kualitas yang baik, perlu diberi pelatihan motivasi kepada staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Elemen orang memiliki 2 aspek, yaitu service people, yang kedua customer. Adapun alat mengukur orang diantaranya
Yang pertama pelatihan, yang kedua motivasi, yang ketiga seleksi. Proses adalah gabungan dari semua aktivitas yang terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Dalam bisnis baik barang maupun jasa, pihak pengelola harus mengedepankan faktor proses karena hal ini berhubungan dengan secara langsung kepada konsumen selaku pihak penerima pelayanan jasa atau menerima barang dari perusahaan. Bukti fisik, physical evidence. Bukti fisik merupakan lingkungan fisik perusahaan, tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa untuk konsumen berinteraksi. Ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peran dalam pemasaran jasa tersebut. Penjualan. Tahapan dalam penjualan yang bisa dipraktikkan tenaga penjual atau salesman dalam penjualan barang atau jasa diantaranya adalah yang pertama prospecting and qualifying, yang kedua pre-approach, yang ketiga approach, yang keempat presentation and demonstration, yang kelima overcoming objection, yang ke-6 closing, yang ke-7 following up and maintenance. Adapun jenis-jenis penjualan, yang pertama penjualan tunai, yang kedua penjualan kredit, yang ketiga penjualan tender, yang keempat penjualan ekspor, yang kelima penjualan konsinyasi, yang keenam penjualan grosir. Manfaat dan tujuan penjualan. Yang pertama mendapatkan laba tertentu. Penjualan bisa membantu perusahaan mendapatkan laba. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi bisnis, sehingga bisnis bisa berkembang lebih pesat dan lancar. Yang kedua mendapatkan volume penjualan. Volume penjualan diperlukan bisnis untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Target ini dibuat agar bisnis terus beroperasi dengan adanya pemasukan dana dan untuk setiap periode tertentu. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis. Penjualan yang tinggi akan memudahkan bisnis untuk berkembang dengan pesat. Semakin tinggi angka penjualan berarti semakin tinggi pula laba keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Diferensiasi, marketing, mix, dan penjualan anglomena. Mengenal tanaman hias anglomena. Tanaman anglomena sering juga dikenal dengan nama Chinese Evergreen. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama Sri Rejeki. Nama anglomena sendiri berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata anglos dan nematos yang berarti terang atau mengkilap. Diferensiasi produk kami memiliki kualitas yang selalu terjamin. Di antaranya memiliki akar yang sehat, daun yang berjumlah 6-7, warnanya cerah, dan bebas dari hama serta penyakit. Diferensiasi pelayanan. Kami melayani pembelian melalui online maupun langsung datang ke toko. Kami siap melayani mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Kami juga menerima pemesanan dalam jumlah besar maupun kecil. Diferensiasi citra. Kami siap mengganti produk apabila sudah kami jual tidak sesuai dengan standar kami. Marketing mix anglomena. Produk dan bauran produk. Produk yang kami jual selalu dalam kondisi prima. Tidak ada hama dan penyakit. Kami selalu merawat produk kami dengan hati-hati, sehingga tumbuh subur dan sehat. Kami juga menerima komplain jika produk kami jual tidak tumbuh dengan baik. Harga, price. Harga yang kami tawarkan relatif murah dengan kualitas terjamin. Untuk produk lokal, kami mematok harga mulai 20.000 hingga 150.000 sesuai jenisnya.
Dan untuk produk impor kami menjual dengan harga mulai dari 100.000 hingga 1 juta rupiah. Lokasi place. Toko pusat kami terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, di samping gerbang Polinela. Dan untuk toko di Lampung Tengah berada di Ramadewa, Kecamatan Sudirman. Promotion. Untuk promosi kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook, serta media online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Penjualan. Kami menjual produk tanaman hias secara grosir maupun eceran. Kami menerima penjualan secara langsung maupun media aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk pemesanan dari luar daerah, kami menggunakan jasa ekspedisi seperti JNT, dan Si Cepat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.